Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata al-Imam Abi Syuja', walladzi yanqudul wudu'a. Faslun. Walladzi yanqudul wudu'a, walladzi yang yanqudu membatalkan, al-wudu'a wudu, yang membatalkan wudu. Sittatu asya'a, itu ada 6 hal. Ini tema subbab yang akan kita bahas, berarti hal-hal yang membatalkan wudu, atau bahasa yang lebih ilmiahnya sebab-sebab hadas, sebab-sebab kita berhadas kecil. Hal-hal yang membatalkan wudu menurut Abu Syuja' di sini dipaparkan ada 6. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, apa-apa kharaja yang keluar minas sabilaini dari 2 jalan. 2 jalan itu bahasa fikih ya, jadi yang dimaksud adalah kubul dan dubur, kemaluan depan dan belakang. Apa itu yang dimaksud kemaluan depan dan belakang yang membatalkan tuh? Apa-apa yang keluar itu maksudnya gimana? Apa saja? Buang air kecil berarti keluar dari depan, kentut dari belakang. Kalau misalnya keluar darah, ya karena itu juga termasuk keluar dari kubul atau dubur, maka dia juga membatalkan wudhu. Misalnya cacingan gitu keluar dari dubur, juga membatalkan karena dia keluar dari dubur. Jadi konsekuensi dari ma kharaja minas sabila ini adalah apa saja asalkan dia keluar dari depan atau belakang, maka itu batal wudhu kita. Nanah, naudzubillah ya, nanah, darah keluar dari kemaluan misalnya, itu juga membatalkan wudhu. Maka wanita yang istihadah, bukan haid, keluar darah dari kemaluan karena istihadah, itu wudhunya juga batal. Makanya dalam fikih kalau orang yang sedang salas pakai sin ya, kalau pakainya salas artinya 3, kalau pakainya sin salas artinya beser, nguyuan. Mungkin sebab anyang-anyangan atau sebab apa. Kamu tahu anyang-anyangan nggak? Orang Jawa pasti tahu dan hampir semua pernah merasakannya. Perasaan yang sangat tidak enak kan. Beser. Nah itu dalam kondisi anyang-anyangan atau beser dan yang selainnya yang kita agak dol begitu pipisnya, itu dalam kondisi demikian kalau mau sholat gimana, berhadas terus begitu, maka solusinya oleh syariat dalam kondisi salas seperti itu adalah kita maaf ya, kalau perempuan disumpel atau ditutup kemaluannya, kemudian pakai celana dalam dan langsung sholat. Setelah wudhu langsung sholat. Nah di dalam sholat kok nanti netes ke penutupnya atau pembalutnya, maka tidak batal wudhunya. Aslinya kan batal, tapi dalam kondisi yang demikian, kondisi yang lidaimil hadas, namanya orang yang berhadas terus, nah yang demikian ma'fuun, dimaafkan. Termasuk yang laki-laki ya, laki-laki beser begitu langsung saja pakai kain double ya, yang satu buat nahan biar tidak bocor ke lantai, biar tidak bocor ke sarung, yang satu pakai celana dalam. Langsung setelah wudhu sholat, jangan jamaah di masjid,
dalam kondisi demikian jamaah nanti kamu ngompol nanti ya. Dalam kondisi demikian sholat rada-rada cepet rak apa-apa, penting rukun semua terpenuhi. Pas sholat kok sampai bocor beneran, asal nggak netes ya di tempat yang sudah kita sediakan itu sholatnya tidak batal, wudhunya juga aman, karena itu termasuk dimaafkan. Padahal aslinya kan keluar dari dua jalan itu batal. Kentut yang batalkan wudhu segala jenis kentut, mau yang bunyi mau yang tidak nggak urusan, mau diare mau nggak urusan. Nah termasuk diare ya, orang yang diare parah itu kalau berdiri sedikit 10 detik misalnya sudah keluar lagi dan seterusnya, itu juga solusinya seperti yang saya sampaikan tadi, kasih penutup tambahan wudhu ya, wudhu kasih penutup tambahan, sholat segera. Nah dalam kondisi sedemikian adalah saat sholat keluar di ma'fu. Nah kalau kentut, semua jenis kentut, kalau kita sadar itu kentut, mau bunyi mau enggak itu batalkan, mau bau mau tidak enggak urusan. Maaf ya bahas fikih jadi corok sedikit enggak apa-apa. Tapi kalau saat sholat, di tengah-tengah sholat kita ragu apakah kentut apa tidak, nah ini soal lain lagi. Soal lain lagi, kalau kita saat sholat ada keraguan ini tadi kentut apa enggak ya, kok kayaknya ngentut kayaknya belum begitu. Nah yang demikian itu dari setan. Was-was yang demikian, ragu-ragu demikian dari setan. Maka kata Rasulullah, dicek apakah kamu mencium bau atau apakah kamu mendengar bunyi. Nah, maka itu kalau ragu-ragu cara niten ini loro. Kalau nggak ada bau, nggak ada bunyi, anggap saja itu tidak kentut, itu dari setan alias was-was. Artinya kita belum batal. Tapi kok nggak bunyi, nggak bau, kita yakin betul kentut, ya itu sudah yakin namanya. Nggak usah nggak ada baunya gitu, jadi nggak batal. Nggak boleh begitu. Ya, ini dalam kondisi was-was dalam sholat muncul keraguan, maka cara membedakannya seperti itu. Dipahami ya? Yang kedua, yang batalkan wudhu yang kedua adalah wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Wan naumu dan tidur ala ghairi hayatil mutamakkini, pada atau dengan posisi yang tidak kokoh, tidak dengan posisi orang yang tidurnya kokoh, mutamakkin. Tidur kokoh itu gimana? Tidur kokoh adalah orang yang bokongnya, pantatnya itu rapat ke bumi, ke lantai atau tanah atau apa terserah. Kita kalau tidur posisi bokong menetap kuat di lantai, maka meskipun tidur nyenyak tidak batal. Kamu ada khotib Jumat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian kita sama-sama baca doa kan, bismikallahumma ahya, bismika amut misalnya. Nah, asalkan posisi duduknya adalah posisi duduk seperti kalian itu sekarang, ini kan posisi mutamakkin namanya. Kalian tidur nyenyak, itu kalian nanti begitu imam Allahumma gfir, kalian bangun kan? Nah, itu kalian tidak batal wudhunya. Ini saya memberikan solusi buat kalian. Nih akhwat, mana tahu pembahasan seperti ini ya. Ini khusus ikhwan aja. Tapi akhwat juga bisa jadi kan ngaji kayak gini terus khusyuk gitu, ternyata juga sama salah baca doa kan, bukan Rabbi zidni ilma tapi doanya yang lain. Itu tidak batal wudhu asalkan ya mutamakin menjadi gugur jika kalian tidur sampai geblak, ngantuknya over sampai geblak, ke depan, ke samping, ke kanan, ke belakang. Nah, yang posisi samping geblak itu, nah, kalian batal jadinya wudhunya, karena jadinya keangkat bokongnya. Nah, posisi keangkat bokong itu menjadi tidak mutamakin kalian. Yang kedua, tidurnya sandaran, bersandar tembok, bersandar koncone, bersandar apa ya, pokoknya bersandar. Nah, tidur yang sandaran itu tidak mutamakin. Berarti kalau tidur nyenyak dengan posisi sandaran, batal wudhunya.
apalagi tidur nyenyak terlentang, kemudian tengkurap, miring, itu jelas bokongnya tidak nempel di bumi. Maka yang demikian sangat-sangat membatalkan wudhu. Ya, jadi tidur itu membatalkan wudhu. Ya. Yang ketiga, wazawalul aqli, hilang akal. Hilang akal adalah juga membatalkan wudhu. Orang yang hilang akalnya, wudhunya batal. Bisukrin, nah ini ya, sukron. Sukron itu artinya mabuk, mendem ya. Sukron akhi, ya mendem. Bisukrin sebab mabuk, au maradin atau sakit yang sampai hilang akal. Ada kan mungkin sakit ayan, sakit apalah monggo, pingsan kan termasuk itu, berarti hilang akal, itu batal wudhunya. Maka orang yang habis pingsan sadar langsung sholat tidak boleh, harus wudhu dulu, wudhu lagi. Mabuk itu apapun ya, mangan kecubung, mangan miras, ngombe miras, pakai narkoba misalnya, habis itu mabuk, terus baru mabuk mau sholat begitu kan, habis narkoba. Nah itu dia tidak boleh langsung sholat, harus wudhu lagi, walaupun narkoba haram ya. Tapi kalau dari bahas ini kan bisa saja orang habis mabuk terus aku mau sholat kemudian langsung sholat, tidak boleh, harus wudhu lagi. Karena tadi setelah wudhu dia sudah sempat mendem mabuk alias hilang akal, dan itu membatalkan wudhu. Hilang akal, ini kalian sudah clear ya, nggak boleh bilang sukron ya, sukron pakai sin, artinya mabuk, mendem, harus pakai shin. Shinnya nulisnya SH apa SY, nggak urusan, bebas, penting paham. Itu tulisan Indonesia mah diganti SK ya ora apa-apa, skukron. Yang penting paham, jangan nggak urusan dengan literasi, transliterasi. Jadi orang yang suka ngeritik insya Allah SH atau SY, nah, itu menurut saya agak fekok gitu ya, nggak urusan ya. Yang penting paham ya, bahasa itu paham. Assalamualaikum ASS titik, saya juga tidak tersinggung. Astat artinya pantat, itu kamu aja pikirannya pantat melulu. Saya paham as titik dua itu maksudnya assalamualaikum, jadi saya tidak masalah ya. Baru dikei dalil as artinya pantat, as kamu aja pikirannya kemana-mana, tidak masalah. Jadi orang itu nggak usah dibikin ribet ya, ribet amat sih. WRWB nggak boleh ya, artinya warahmatullahi wabarakatuh, boleh aja, dikawi gampang aja. Itu yang ke 1, 2, 3, sekarang 4 ya. Yang keempat, walam surrajulil mar'atal ajnabiyata, walam surrajuli, dan bersentuhannya laki-laki, al mar'ata kepada perempuan, al ajnabiyata yang asing, min ghairi hailin tanpa penghalang. Bersentuhan laki-laki dan perempuan tanpa penghalang. Ini yang belum bawa kitab, kalau mau kitabnya beli di ini ya, pondok ya. Harganya berapa Mas? 10.000 ya, ngubungi Mas Isar aja Mas kalau mau bawa kitab mulai pekan depan. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tanpa penghalang, itu membatalkan wudhu. Syaratnya al mar'ah al janabiyah, wanita asing. Asing di sini bukan wanita dari luar negeri ya, atau wanita yang tidak dikenal, bukan. Asing itu maksudnya yang bukan mahram. Mahram ya. Kalau bacanya bukan muhrim gimana? Kalau dalam bahasa Indonesia bukan mahram, bukan muhrim, saya juga tidak komplain, terserah ya, bebas mau bukan mahram, bukan muhrim. Walaupun bahasa Arab mahram itu artinya wanita yang ada haram dinikahi. Kalau muhrim orang yang pakai baju ihram ya, bukan muhrim, bukan orang yang pakai baju ihram, artinya gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia ya yang penting paham
Ya, saya itu santai, silaturahim, silaturahmi. Yang bener mana nek bahasa Indonesia bener kabeh. Bahkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia sepertinya yang dipakai silaturahmi malah bukan silaturahim. Walaupun dalam bahasa Arab yang benar silaturahim. Terus apa tidak boleh? Boleh saja, kita sedang bahas bahasa Indonesia. Maka dibuat enak saja. Ya, dibuat enak. Nah, dalam hal ini wanita asing yang dimaksud adalah wanita non mahram, yang bukan mahram, yang halal dinikahi. Maka bersentuhannya membatalkan wudhu. Syaratnya wanitanya sudah balik, laki-lakinya sudah balik. Kalau laki-lakinya sudah balik, wanitanya anak kecil tidak batal. Kalau wanitanya besar, laki-lakinya yang kecil tidak batal, karena dua-duanya ada yang belum balik di antara dua itu. Harus dua-duanya sudah dewasa alias balik. Tanpa penghalang. Berarti kalau pakai kaos tangan, pakai sapu tangan, dibalik baju, itu tidak batalkan wudhu. Meskipun tidak batalkan wudhu, tetap tidak boleh. Go anak akhwat neng IAIN karo Mas Isar dipegang, black. Assalamualaikum ukhti, naudzubillah ya. Loh, astagfirullah, khawatir nangis gitu kan. Kamu pegang-pegang, kan tidak batalkan wudhu ukhti. Itu Mas Isar salah paham. Tidak batalkan bukan berarti boleh megang-megang wanita ya. Main pegang aja. Tapi ini Isar Jakarta ya, bukan Isar Solo ya. Ini saya kalau buat contoh tidak mau yang buruk-buruk buat santri kita ya. Ini orang luar nih, atau Isar Amerika ya. Min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Berarti kalau memahami teks ini, wanita yang sudah kita nikahi yang namanya istri, itu kan berarti dia bukan mahram. Berarti dalam mazhab Syafi'i juga dipahami sentuhan suami dengan istri adalah membatalkan wudhu. Wah, itu gimana? Ya nggak usah gimana-gimana, batal aja gitu. Saya itu kalau udah wudhu lagi mau berangkat sholat, istri pegang gitu, rada-rada nesu kok, ndak ada wudhu meneh gitu ya. Tapi kamu nanti kalau udah nikah mau ngerjani istri bisa ya. Sudah wudhu tak sentuh gitu. Guyonan dewasa tapi ya. Itu contoh bahwa laki-laki perempuan adalah membatalkan wudhu meskipun dia suami istri. Dalam mazhab Syafi'i batal wudhunya. Maka habis sholat kok salaman suami istri, baru mau ngaji wudhu lagi. Repot kan? Repot. Ini konsekuensi dari kehati-hatian dalam memahami dalil bahwa laki-laki perempuan yang bukan mahram batalkan wudhu. Bapak punya anak perempuan yang sudah kuliah, bapak kalian punya anak kalian, mbak-mbak, santri putri yang sudah kuliah. Sentuhan salaman tidak batal, tapi begitu bapak kalian salaman dengan istrinya, dengan ibu kalian, batal gitu. Sehingga ini harus dipahami sejauh itu. Repot Pak Ustadz, ya biarkan gitu. Ini konsekuensi dalil ya. Dan dalam mazhab Syafi'i memang tegas ya, memang paling hati-hati di seluruh aspek ijtihadnya. Selanjutnya yang kelima, wa massu farjil adami, menyentuh kemaluan manusia. Bibatinil kaffi, menggunakan batinnya telapak tangan. Batin itu yang putih, bukan yang hitam. Kalau kalian hitam semua itu berarti memang hitam kan? Ya, saya juga bingung, ini saya yang putih itu yang mana, hitam semua. Pokoknya yang kalau kamu orangnya putih, nah, telapak tangan yang dimaksud itu yang batin itu berarti yang putih. Nah, yang agak hitam itu namanya dohir. Nah, batin itu yang biasa kalian buat megang itu namanya batin. Ya. Kalau kalian nyentuh kemaluan manusia menggunakan batinnya telapak tangan, wudhu kalian batal. Wudhu batal. Apa terjadi? Terjadi. Misalnya kalian mau nyeboki adik kalian, mungkin kan harus pakai telapak tangan kan, masa pakai telapak kaki? Ya, enggak mungkin.
Nyeboki kan pakai telapak tangan. Dan itu membatalkan wudhu begitu. Kalau biar nggak batal, pakai sarung tangan misalnya, sarung tangan yang pakai plastik atau pakai karet itu misalnya, itu tidak batal. Tapi kalau pakai telapak tangan tanpa penghalang, batal itu wudhu. Batal ya. Kalau pakai belakangnya, pakai dohirnya, pakai yang hitam tadi itu, telapak tangan yang hitam, bukan telapak namanya, dohir tangan yang hitam, tidak batal. Loh, apa ada perlu? Ya misalnya kita gatel, mau kukur-kukur takut batal gitu kan? Kukur-kukurnya dibalik gitu. Itu tidak batal gitu. Ini fikih ya. Jadi memang solusi-solusi yang aneh kadang perlu disampaikan. Ya. Misalnya cokot tengu. Kamu tahu tengu kan? Tengu kok kutu. Kutu itu mau. Tengu itu hayawanun shaghirun la yanzuru illa kita tidak bisa melihat kecuali dengan sangat teliti ya. Yang biasanya cah desa gutane dolan ning kebon. Gatel gitu cokot tengu biasanya. Nah, tengu itu di kemaluan misalnya mau diambil biar tidak batal ya pakai belakangnya ya. Tapi orang bakal kena ya. Pokoknya lah tuh bahas fikih itu memang kudu rada ribet sithik. Nah, itu solusinya seperti itu. Wa massu farjil adami, menyentuh kemaluan manusia. Nah, kalimat kemaluan manusia harus dipahami kelanjutannya. Berarti kalau kemaluannya bukan manusia tidak membatalkan wudhu. Kemaluan wedhus, kemaluan sapi. Kalian Idul Adha kan? Torpedo. Nah, itu tidak batalin wudhu. Kalian tidak usah udah habis nyentuh kemaluan gitu. Itu tidak batalin wudhu meskipun dengan batinil kaf, pakai telapak tangan gitu. Ini konsekuensi dari memahami dalil begitu ya. Misalnya kamu meres susu kambing sampai yang kepegang kemaluannya begitu. Itu juga tidak membatalkan ya, karena dia kambing bukan adami, bukan keturunannya Adam, bukan manusia. Nah, yang demikian adalah membatalkan wudhu jika manusia. Yang keenam, yang terakhir, wa massu halqati duburihi, dan menyentuh, memegang halqah itu artinya lingkaran, duburihi tuburnya manusia, alal jadidi menurut qaul jadid. Jadi yang keenam yang membatalkan wudhu adalah menyentuh lingkaran dubur, lingkaran anus, alal jadidi menurut qaul jadidnya mazhab Syafi'i. Halqah kalian suka mendengar kata halaqah atau halqah kan? Itu artinya lingkaran. Maka ngaji yang melingkar disebut ngaji halaqah. Saya ada halaqah gitu, saya ada halqah sama halaqah ya, boleh terserah mau pakai yang mana. Nah, itu disebut lingkaran. Jadi ngaji halaqah itu aslinya ngaji yang melingkar. Kalau ngaji model begini bukan halaqah namanya ya. Sudah majelis ya. Kalau yang melingkar itu yang halaqah. Alal jadid menurut qaul jadid. Berarti ada qaul qadim ya. Imam Syafi'i itu waktu masih di Baghdad sama di Makkah, beliau qaulnya namanya qaul jadid. Jadi pendapat-pendapat kemudian ijtihad Imam Syafi'i ketika masih di Baghdad dan masih di Makkah, beliau qaulnya, ijtihadnya namanya qaul jadid. Itu berarti sekitar tahun 195 Hijriah sampai 199 Hijriah, 4 tahun. 195 sampai 199 Hijriah, pendapat Imam Syafi'i dulu nyentuh halqah dubur itu tidak batalkan wudhu. Tapi begitu beliau sudah tidak di sana, beliau sudah tinggal di Mesir, beliau mengubah ijtihadnya. Termasuk nanti di bab tayamum itu Imam Syafi'i mengubah beberapa ijtihadnya. Nah, dalam hal ini di qaul jadid beliau mengatakan sekarang batal. Kalau versi ijtihad Imam Syafi'i dengan mengkaji dalil-dalil yang ada,
itu bahwa nyentuh halqah dubur itu, lingkaran dubur itu membatalkan wudu. Di masa qaul qadim, Imam Syafi'i itu punya murid yang terkenal, namanya satu Abu Thawr, yang kedua Ahmad bin Hambal. Itu masa qaul qadim ya, waktu masih di Baghdad, maka Imam Syafi'i punya murid kondang ya, Abu Thawr, Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali, itu murid terbaik beliau lah. Nah, ketika sudah pindah di Mesir, beliau punya murid terkenal juga ya, Imam Al-Muzani sama Al-Buwaiti. Al-Muzani kamu tahu ya, penangkap ijtihadnya Imam Syafi'i yang paling kondang ketika sudah di Mesir adalah Imam Al-Muzani. Itu di antara murid-murid terbaik beliau. Wa massu halqati duburhi 'alal jadid. Satu lagi. Faslun. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Walladzi yang yujibul ghusla, yang mewajibkan mandi, sittatu asya'a, itu ada 6 hal. Mandi itu aslinya hukumnya tidak wajib. Ini kalian bacanya harus ghusla. Kalau ghusl harokatnya ghoinnya fathah itu artinya membasuh. Tapi kalau harokatnya dhammah, ghusl itu artinya mandi. Ghuslul wajhi, basuh wajah. Ghuslul wajhi, memandikan wajah. Kan enggak pas. Ya. Maka al-ghuslu artinya mandi, al-ghuslu artinya membasuh. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Mandi aslinya tidak wajib, tapi menjadi wajib jika ada 6 hal berikut. Salah satu, yang 3, tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. Yang tiga yang pertama adalah dialami laki-laki dan juga perempuan. Tashtariku berkumpul fiha di dalam 3, ar-rijalu laki-laki, wan nisa'u dan perempuan. 3 yang pertama dialami laki-laki dan perempuan. Yang menyebabkan mandi 3 yang pertama ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Wahia, yaitu 3 itu adalah iltiqaul khitanaini. Yang pertama adalah bertemunya 2 khitan, 2 kemaluan. Ini bahasa lembut dari berhubungan suami istri atau al-jima'. Jima' ya, bahasa fikihnya jima' atau berhubungan suami istri. Bahasa lembutnya di sini pakai iltiqaul khitanaini. Khitan laki-laki, khitan perempuan. Itu dianggap batalkan wudu. Maaf ya, harus saya sampaikan ini. Batalkan wudu. Yang menyebabkan mandi jika sudah masuk ke kemaluan. Jadi jika zakar sudah masuk ke kemaluan. Kalau cuma sentuhan zakar dan kemaluan di luar, itu tidak wajib mandi. Tapi kalau sudah masuk ke kemaluan, itu baru wajib mandi. Mau keluar mau tidak, mau sampai inzalul mani mau tidak, asalkan sudah masuk ke kemaluan istri, wajib mandi. Itu yang pertama. Bisa dipahami? Yang kedua, wa inzalul mani, keluar mani. Yang kedua, keluar mani. Mau berhubungan suami istri atau tidak, keluar mani wajib mandi. Tidur misalnya, kalian tidur mimpi basah, bangun-bangun dicek basah beneran, laki-laki maupun perempuan nih ya, dua-duanya. Karena seluruh fikih mengatakan mani itu juga keluar baik laki-laki maupun perempuan. Itu mau lewat berhubungan suami istri ataupun sebab yang lain, keluar mani itu mewajibkan mandi. Yang ketiga, wal mautu, mati. Mati itu wajib mandi. Jadi kalau ada orang mati itu wajib mandi ya. Tapi menjadi kewajiban bagi orang yang hidup untuk memandikannya. Kamu nek ora mati atus dhewe wedi ya. Kowe ngopo adus? Nah, aku mati kok. Piye coba? Bisa jawab nek wa inzalul mani.
wal mautu. Nah, 3 hal ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Jadi yang mati itu nggak cuma laki-laki, perempuan juga mati ya. Jangan mentang-mentang perempuan tidak mati. 3 hal ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Wasalasatun, dan 3 yang berikutnya takhtassu, khusus biha, dengan 3 itu an-nisa'u, wanita saja. Jadi wanita itu banyak sekali penyebab mandinya, sedangkan laki-laki cuma 3. Wanita itu ada 6 penyebab mandi, sedangkan laki-laki cuma 3. Laki-laki cuma berhubungan suami istri, atau keluar air mani, atau mati. Kalau perempuan selain 3 itu masih ada 3 berikutnya. Karena wanita itu banyak kotornya ya, maka harus sering mandi. Nah ini yang mengatakan ini fikih ya. Maka wanita itu jangan sok kalian kotor. Maka harus sering mandi gitu. Wa salasatun takhtassu bihan nisa'u. Wahia, 3 itu adalah al haidu, haid, wan nifasu, nifas, wal wiladatu, melahirkan. Haid, nifas, melahirkan. Pertama haid. Haid ya. Haid itu wajib mandinya kalau sudah berhenti dari haid, alias sudah suci dari haid, itu wajib mandi. Bukan karena haid setiap keluar darahnya, wah tadi udah mandi keluar meneh mandi lagi. Enggak gitu, kalian nelongso uripe ya, kasihan paham. Nah, kalau enggak ngaji kadang-kadang dipahami gitu ya, bahaya. Enggak, itu juga kalau kalian sehat kan mandi itu. Kalau suci dari haid, begitu sudah suci mau mandi kok kalian greges kabeh awake mriyang, ya jangan mandi, baru mandi mati nanti. Wajib mandi lagi. Kalau kondisi sakit beneran kayak gitu, ya tayamum saja, ya. Wah, tengah malam jam 9 itu belum tengah malam ya. Jam 11 malam kalian suci dari haid. Itu kalian kan wajib mandi itu. Karena mau sholat isya, karena masih ada waktu cukup untuk sholat isya dari jam 11 sampai jam 4 pagi. Nah, berarti kalian kan harus mandi. Tapi kok dari tadi rasanya greges, corona misalnya kan. Naudzubillah min dzalik ya. Wis greges awake abang ireng lah istilahnya sampai bener-bener parah sakitnya. Kok mandi? Takok karo ustad, wajib mandi kamu. Bener-bener mandi, akhirnya kamu sakit parah. Yang sedemikian itu jangan mandi, tayamum ya, karena tayamum salah satu fungsinya adalah pengganti mandi, selain juga pengganti wudhu. Haid ya, kalau istihadah darah yang keluar di luar jadwal rutin haid kita ya, maka istihadah itu atau di luar tanggal-tanggal haid itu kan maksimal 15 hari 15 malam menurut pendapat mazhab Syafi'i. Nah, melebihi itu secara umum ya, secara umum itu kan sudah istihadah. Nanti pembahasannya di bab haid saja. Nah, kalau istihadah itu nggak wajib mandi. Istihadah itu darah yang non haid, maka tidak wajib mandi, cukup istinja saja, cukup dibersihkan saja. Wan nifasu, nifas juga mewajibkan mandi. Nifas itu darah setelah melahirkan ya. Darah setelah melahirkan. Wal wiladatu, dan melahirkan itu sendiri. Melahirkan itu wajib mandi. Tapi jangan habis melahirkan langsung mandi, itu habis sesar mandi ya belum kering ya. Kalau membahas sesar akhwat nggak bisa guyu kan ya, karena sakit kan Sar. Kamu pernah ngerasakan? Kamu lahirnya sesar, maka dinamai isar. Kamu ngarang aja jadi orang. Enggak, tanya ibumu. Ngarang ya, Mas Sesar lahirnya sesar, jadi kamu kalau sama ibu pasti sayang banget ya. Ya yang lahirnya nggak sesar juga sayang kan? Sayang lah, harus ya. Jadi kalau pakai bahasa ini wiladah, melahirkan, ini kan nggak ada melahirkan normal apa nggak normal. Ini ya konsekuensinya mau lahir normal, mau lahir sesar, berarti
mandi, wajib mandi. Wiladah ya, melahirkan. Sampai di sini selesai dulu ya. Sudah bahas 2 subbab. Ada yang ditanyakan? Malu ya, ikhwan mau nanya yang sensitif, ada akhwat yang sensitif juga ada ikhwan. Ya, ditanyakan besok pas belajar bahasa Arab. Malam Sabtu untuk yang putra, malam Rabu untuk yang putri. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.